Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Oke, jadi malam ini seperti biasa saya akan menceritakan suatu kisah horor. Cerita ini penuh dengan teror makhluk astral. Bermula dari pengalamannya pada saat ngecamp di sebuah bukit dengan view Danau Toba. Pengalaman ini seketika berubah menjadi misteri yang tidak pernah bisa dia lupakan sampai saat ini juga. Seperti yang aku ceritakan ini, kalian pasti penasaran apa hubungannya ngecamp di bukit sama dengan makan es krim. Itulah letak misterinya. Sebenarnya, untuk mengetahui lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Oke, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini cerita dari teman kita, sebut saja namanya Dendi dari Medan. Halo Bang Dendi. Jadi kisah ini terjadi sekitar tahun 2017 lalu, ketika Dendi dan dua orang temannya, yang kita sebut aja namanya Arya dan Eko, sedang ngecamp di sebuah bukit yang merupakan salah satu tempat wisata alam yang ada di sana. Nah, mereka bertiga ini sepakat untuk ngecamp di bukit tersebut karena pemandangannya betul-betul indah di sana dengan menghadap langsung ke arah Danau Toba. Lokasi itu sangat cocok sekali untuk spot melihat sunrise dan pada saat itu mereka memilih untuk ngecamp di hari Rabu. Karena kalau pas weekend takutnya nanti di sana terlalu rame. Udah kita ngecamp aja lah nanti. Weekend rame, oke lah kata mereka berdua ini. Nah, walaupun hari Rabu lebih sepi, kebetulan si Arya temannya ini sudah 2 kali ngecamp di sana. Jadi Dendi sama Eko ini sebenarnya yang juga penakut. Jadi ngerasa aman-aman aja kan, karena ada Arya yang sudah berpengalaman dan tentunya hafal dengan situasi di bukit tersebut. Jadi walaupun berangkatnya Rabu, nggak apa-apalah ada si Arya kok. Singkat cerita, pada hari Rabu sekitar jam 8 malam, mereka berangkat bertiga nih, naik motor, Eko yang nyetir, Dendi yang dibonceng ya. Terus temannya si Arya tadi, naik motor sendirian sambil membawa carrier yang besar. Nah, perjalanan malam itu lancar-lancar aja. Mereka mampirlah ke salah satu swalayan untuk membeli logistik yang memang kurang mereka beli. Gula, rokok, indomie, dan lainnya. Terus enggak lama kemudian, sekitar jam 12 malam, mereka pun melanjutkan lagi perjalanan dengan dipimpin oleh Arya sebagai penunjuk jalan. Kurang lebih sekitar 100 meter dari tempat mereka berhenti tadi, seketika Arya yang di depan menyalakan lampu sein untuk belok ke kanan. Untuk belok ke kanan memasuki gapura menuju ke bukit tersebut. Sudah mau dekat nih. Nah, tapi pada saat Eko yang ada di belakang Arya ini membelokkan motornya ke kanan mengikuti Arya, tiba-tiba si Eko ini dibuat terkejut dengan sesuatu yang sangat menyeramkan. Kalian tahu, tepat di momen waktu mau belok itu, Eko melihat ada 2 sosok hitam besar lagi berdiri dekat gapura. Nah, Eko yang kaget melihat itu refleks nggak jadi belok motornya ke kanan. Dia malah melaju lurus sambil ngebut-ngebutnya, melihat ada penampakan dekat gapura itu. Nggak berani dia belok, di depan memang ada jalan untuk lurus. Dendi yang ada di belakang ini ternyata juga melihat penampakan 2 sosok hitam besar itu. Ikutan terkejut dong si Dendi. Jadi sepanjang jalan dia berdoa sambil memperhatikan si Eko yang ternyata udah mulai gemetar. Udah mulai keringat dingin, dia sambil mengucap kata-kata kasar. Si Eko ini terus melajukan motornya dengan tanpa tahu arah mau kemana. Tanpa terasa mereka berdua ini udah sangat jauh meninggalkan Arya yang ada di belakang, sudah terlanjur belok kanan masuk ke gapura yang tadi. Gapura yang tadi dan meninggalkan temannya sendiri tepat di pukul setengah 12 malam. Sampailah setelah beberapa waktu, Eko sama si Dendi mulai gak tenang. Mereka memilihlah untuk mampir di salah satu warung kopi yang memang masih buka di situ. Muka Eko pucat, menggigil dan kedinginan. Udah gak bisa ngomong apa-apa lagi.
Dendi pesan 2 kopi, dan terus tiba-tiba handphonenya Dendi berdering nih. Ada telepon masuk dari Arya. Dan di momen itu Dendi baru sadar ternyata sudah banyak panggilan tak terjawab dari Arya yang ditinggal di gapura tadi pas pembelokan menuju ke kanan. Nah pas diangkat telepon tuh sama si Dendi, sudahlah merepet-repet. "Kalian ini kemana? Buru kesini ah," katanya. "Iya bentar lagi." "Kalian ini kenapa orang belok, kalian malah lurus main tinggal aja. Aku di sini," katanya. "Iya, sabar, bentar lagi saya balik," katanya. Singkat cerita, setelah meminum 2 gelas kopi tadi yang dia pesan, Dendi dan Eko pun akhirnya putar baliklah mereka menyusul ke Arya. Nah, Eko yang masih trauma dengan penampakan itu, dia nggak mau nyetir lagi. "Aku nggak mau bawa motor lagi di depan, kita gantian aja lah." Jadi sekarang posisi Eko di belakang. Nah, sepanjang perjalanan, mereka tuh diam, nggak ada yang berani ngomong. Terus tiba-tiba dengan lirih, Eko bilang, "Kamu tadi lihat nggak yang di gapura waktu kita belok?" Dendi yang sebenarnya masih ketakutan itu ya, cuma bisa jawabnya dengan ngangguk-ngangguk. Dan di perjalanan itu mereka baru sadar ternyata mereka sudah sangat jauh meninggalkan Arya untuk menenangkan diri. Saking ketakutannya tuh, dan setelah kurang lebih 20 menit berkendara, barulah mereka sampai di sekitar gapura tempat di mana mereka melihat penampakan tadi. Tapi untungnya pas mereka sampai ke sana, untuk kedua kalinya penampakan besar itu sudah nggak ada lagi di situ. Si Arya sendirian nunggu mereka di situ. "Gimana ini? Kalian ini malah aku ditinggal sendirian malam-malam di sini. Kalau aku hilang gimana?" Nah, Dendi sama Eko yang lagi diomelin itu lagi-lagi cuma diam aja. Arya pun mikir dalam hati, kok berdua orang ini diomelin malam diam aja? Nggak ngomel balik, biasanya ngegas, ini kok tidak ya? Oh, pasti ada apa-apa nih mereka berdua. Nah, karena nggak mau terlarut dengan kejadian tadi, Arya pun memutuskan untuk tidak nanya lebih jauh. Sementara Dendi dan Eko juga tidak mau menceritakan apa sebenarnya mereka lihat pada saat itu. Mereka bertiga pun akhirnya melanjutkan perjalanan dengan terlebih dahulu mampirlah ke pos penjagaan sekaligus untuk membayar tiket masuk. Biasanya kan kalau memang mau muncak gitu ada semacam pos registrasi, sehingga mereka sebentar di situ. Malam itu pos registrasi dijaga oleh seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini nanya, "Lah, kalian bertiga aja bang?" "Iya pak, kami bertiga." "Oke, hati-hati ya naiknya, jalan agak licin soalnya lagi musim hujan." "Kalian turunnya kapan?" "Kami ngecamp cuma sehari, besok turun kok pak." "Oh ya sudah, besok kalau udah turun jangan lupa lapor lagi ya," kata bapaknya. Selesai registrasi, mereka pun memulai perjalanan ke atas bukit tersebut. Nah, untuk menuju ke bukit inilah bisa ditempuh dengan naik motor. Jadi nggak harus jalan kaki, karena memang medannya nggak terlalu curam, tapi karena habis turun hujan, dari kata bapak itu jalannya memang agak licin. Jadi si Dendi, Arya, sama Eko pun beberapa kali harus berjalan kaki sambil menuntun motor mereka. Jadi mau naik ke atas bukit itu bisa bawa motor ya. Singkat cerita, sekitar pukul 12:30 malam, akhirnya mereka sampailah di puncak bukit itu. Mereka pun langsung memarkirkan motor di parkiran yang letaknya memang berada di ujung paling atasnya bukit. Sesampai di parkiran, mereka langsung ngerasa ada sesuatu yang aneh di luar dugaan tempat mereka parkir motor itu. Ternyata penuh dengan motor. Nah, berarti kemungkinan walaupun weekday, walaupun di hari Rabu, kan pengunjung yang ngecamp di malam itu masih banyak. Weekday saja rame, apalagi weekend. Ya udahlah, parkirlah cepat biar kita dirikan tenda istirahat, kata si Dendi. Dari parkiran mereka pun berjalan sedikit menuju lahan kosong yang memang biasanya dipakai untuk ngecamp. Nah, pas mereka sampai di lahan tersebut, ternyata dugaan mereka betul. Tempat tersebut sudah ramai sekali pengunjung yang juga akan ngecamp pada malam itu. Karena lahan tersebut sudah hampir penuh oleh tenda-tenda pengunjung.
Mereka bertiga pun langsung mencari space kosong lainnya yang memang masih muat untuk tenda mereka. Setelah cari, aduh, ramai sekali, mau cari di mana nih? Setelah dicari-cari, akhirnya dapatlah satu tempat posisinya sangat strategis karena langsung menghadap ke pemandangan Danau Toba. Indah sekali pemandangan malam itu. Nah, padahal malamnya Danau Toba itu terlihat tenang dan bulan purnama yang membentuk bulat penuh juga bersinar terang. Tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun langsung mendirikan tenda mereka di situ. Nah, setelah selesai masang tenda, mereka langsung masak air nih untuk ngopi. Gak lama setelah selesai dibuat, segerombolan pemuda sekitar ada 12 orang itu, dia datang menghampiri mereka. Nah, abang-abang ini ternyata adalah rombongan dari Binjai yang juga sama ngecamp di situ. Waktu pertemuan itu, mereka bertiga sama 12 orang lainnya langsung akrab. Dendi, Arya, Eko sama 12 abang-abang ini asli ngobrol sambil minum kopi bersama-sama dan ketawa-ketawa sambil bercerita-cerita. Nah, karena keseruan ngobrol, mereka pun akhirnya memutuskan untuk sekalian membuat api unggun. Setelah api ini jadi, mereka lanjut lagi ngobrol-ngobrol, bertukar cerita, menyanyi-menyanyi karena ada yang bawa gitar. Pokoknya seru sekali di malam itu. Malam itu suasana ngecamp betul-betul menyenangkan. Nah, pas lagi asik-asiknya ngobrol, si Dendi ngecek jam. Ternyata tidak terasa saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 subuh. Nah, si Dendi yang udah ngantuk ini pun izin duluan sama mereka semuanya untuk masuk ke dalam tenda. Bang, aku pengen tidur sebentar. Karena jam 5 nanti aku mau lihat sunrise, kata dia. Ya udah, tidurlah Den, katanya. Singkat cerita, setelah jam 5 pagi, Dendi akhirnya terbangun karena dia mau melihat sunrise. Nah, pas dia bangun, ternyata si Eko sama si Arya juga sudah pada tidur. Entah jam berapa mereka berdua kembali ke dalam tenda tadi malam. Karena Dendi nggak tega ngebangunin, Dendi pun akhirnya memutuskan untuk ya udahlah, aku lihat sunrise sendirian aja. Keluarlah Dendi dari tendanya dan mulai berkeliling ke area sekitar tempat ngecamp. Dia cari posisi yang pas nih untuk melihat sunrise. Nah, pas sunrise itu muncul, ini betul-betul kagum sekali dengan keindahan itu. Cantik sekali katanya. Nah, karena Dendi nggak mau menyanyiakan kesempatan tersebut, Dendi pun langsung mengeluarkan kameranya dan berkali-kali memotret pemandangan sunrise yang sangat-sangat cantik itu. Pas lagi asik-asik memfoto sunrise itu, disitulah si Dendi baru sadar di momen itu, ternyata cuma dia sendiri yang keluar dari tenda. Semua tenda pengunjung lainnya masih di dalam keadaan tertutup dan tidak ada satu orang pun yang bangun pada pagi itu. Cuma si Dendi sendirian aja di situ. Dendi jadi mikir, kenapa orang-orang ini jauh-jauh kalian ngecamp di atas bukit ini, kok malah nggak bangun buat nengok sunrise, ya kan? Meskipun merasa heran waktu itu, tapi si Dendi nggak begitu ambil pusing. Dia pikir, oh mungkin waktu itu para pengunjung lain ini memang lagi pada kecapean aja. Setelah begadang dan memang mau tidur aja, oke nggak apa-apa. Toh juga kawan aku si Arya sama si Eko juga lebih memilih tidur dibanding bangun melihat sunrise. Dendi lanjut lagi memotret pemandangan sunrise tersebut dan baru balik lagi ke tenda untuk tidur setelah dia merasa puas. Terus sekitar jam 10 pagi, Dendi terbangun nih karena dia kepanasan. Kebetulan tenda mereka ini nggak ketutup sama pohon. Jadi waktu siang, pas matahari udah mulai tinggi, otomatis panasnya langsung nembus ke dalam tenda. Nah, Dendi ini nggak tahan sama panasnya. Dia pun memilih untuk keluar dari tenda untuk mencari angin. Dan saat itu, si Dendi meninggalkan Arya dan Eko yang masih dalam keadaan tertidur. Dendi pun segera mencari tempat yang adem untuk berteduh. Tapi kali ini dia nggak duduk menghadap ke Danau Toba, melainkan duduk ke arah jalan menuju bukit tersebut. Gak lama kemudian datanglah si Eko, kebangun juga karena kepanasan.
dan mereka pun berteduh berdua. Sementara Arya masih terciduk dalam tenda, dan di momen itu Dendi nanya, "Jam berapa kalian bubar tadi pagi? Kok aku nggak tahu kapan kalian masuk tenda?" Nggak lama setelah itu kau masuk, aku masuk sama Arya, langsung nyusul. Masuk kok, tapi abang-abang dari Binjai yang 12 itu masih bergitar-gitar di depan. Aku tadi waktu jam 5 bangun nengok sunrise, abang-abang itu sudah nggak ada loh. Api unggunnya juga sudah bersih. Oh, mungkin nggak lama setelah aku masuk tenda, mereka juga ikutan bubaran. Semalam kan mereka bilang kalau pagi ini mau pulang kan. Aku lihat aja tuh tenda mereka juga udah nggak ada, kata si Eko. Nah, mendengar ucapan si Eko, seketika Dendi pun langsung mengalihkan pandangannya ke arah tenda si abang-abang Binjai tadi. Dan ternyata betul, tenda mereka sudah tidak ada. Tapi anehnya di momen itu, Dendi ini juga baru sadar bahwa ternyata selain tenda si abang-abang Binjai tadi, banyak tenda pengunjung lainnya pun sudah pada hilang. Tempat itu pun seketika jadi sepi. Bisa dihitung jari beberapa tenda yang masih berdiri di sekitaran aku. Dan dia pun bertanya dalam hati, kok cepat sekali ya sepinya? Apa jam 8 tadi mereka baru pulang ya? Semakin diperhatikan, Dendi justru kembali menemukan keanehan lainnya, di mana meskipun tenda pengunjung itu tinggal sedikit, ya entah kenapa orang-orangnya malah masih rame. Jadi jumlah pengunjung pada saat itu lebih banyak daripada jumlah tenda yang masih berdiri. Kebayang nggak kalian, katakanlah satu tenda itu cuma terisi 3 orang. Nah di sana cuma ada 5 tenda, berarti 15 orang. Tapi yang dilihat sama si Dendi ini, orang itu ada sekitar 30-40 orang. Mengetahui hal itu, Dendi pun coba memikir lagi. Oh, mungkin tenda-tenda mereka ini sudah digulung, tapi mereka masih pada main di sini. Mungkin ya, makanya mereka masih di atas bukit ini belum mau turun. Nah, Dendi teruslah perhatikan orang-orang itu. Dan kali ini, dia lagi-lagi menemukan keanehan sesuatu yang membuatnya terheran-heran lagi. Kalian tahu nggak, kebanyakan pengunjung-pengunjung yang masih ada di atas bukit itu hampir semuanya berwujud atau berwajah lusuh. Kalau kotor kan wajar, atau mungkin kena debu, entah kena pasir atau kotoran lainnya. Nggak cuma wajahnya yang lusuh, raut wajah mereka tuh muram, seperti nggak ada bahagia-bahagia itu mukanya. Muka nelongsoh, muka sedih, muka cemberut, ya Allah, kasihan sekali. Padahal pemandangan cantik sekali di sana. Padahal mereka lagi liburan gini kok pada kecut semua muka ini. Tapi mengetahui hal itu, Dendi pun memilih untuk, perasaanku aja mungkin. Orang-orang lebih capek aja, makanya muka mereka seperti itu, semuanya karena panas. Dendi pun mengabaikan dan lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih sama si Eko. Kan Eko juga melihat pengunjung yang ramai. Dah, pokoknya seru sekali lah obrolan si Eko sama si Dendi siang itu. Mereka sambil ketawa-ketawa sambil sesekali merokok dan juga minum kopi. Nah, pas lagi asik ngobrol nih, tiba-tiba dari kejauhan mereka berdua mendengar ada suara gak asing di telinga. Tung 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 tung. Berkali-kali kan. Nah, karena suaranya samar dan lirih, si Dendi pun nanya, kok dengar suara itu nggak? Iya ya, kayak orang jualan es krim ya. Nah, Dendi nyeletuk kayak gini, enak ya panas-panas gini sambil minum es krim. Maulah aku es krim dung-dung pakai roti tawar. Mana ada orang jualan es krim sampai sini? Ya juga ya. Ada yang mungkin jual es krim di atas bukit. Nah, tidak lama kemudian suara dung-dung es krim itu makin jelas terdengar. Udah nggak samar-samar lagi. Dendi sama si Eko pun terdiam sambil celinguan berdua, sambil mencari tahu dari mana asal suara itu. Makin besar suaranya ya. Wih, naik dia nih. Jangan-jangan betulan nih jualan es krim. Ditunggu punya tunggu, secara mengejutkan Dendi dan Eko melihat ada seorang bapak-bapak muncul dari arah bawah di jalan yang menuju ke atas bukit tersebut yang mereka lihat langsung di depan.
Kan mereka menghadap jalan kan, muncul bapak-bapak itu dan kalian tahu apa yang bikin kagetnya lagi? Sesuai tebakan mereka, bapak-bapak tersebut datang menggunakan motor jadul yang di belakangnya terdapat tempat penyimpanan es krim Dung-Dung. Kalian tahu es krim Dung-Dung kan? Aku kadang bilangnya juga es krim Tong-Tong. Lewat bapak itu ternyata suara itu betulan dari orang yang lagi jualan es krim. Naiklah ke atas bukit. Nah, melihat hal tersebut, wah, Dendi dan Eko yang udah pengen sekali minum es krim itu langsung berlarian turun menghampiri si bapak itu. Sudah nggak sabar mereka, nggak nunggu bapak itu sampai ke atas. Mereka agak turun dikit dan tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun segera memesan 3 es krim. 2 untuk mereka, satunya lagi buat si Arya yang masih tidur di tenda. Waktu itu mereka pesannya es krim Dung-Dung pakai roti tawar. Wah, kebayang nggak kalian? Tahu kan bentuknya kayak gimana? Nah, pas mereka lagi pesan es krim nih, anehnya si bapak penjualnya nggak ngomong apa-apa. Dia cuma diam aja. Diam dan langsung membuat pesanan mereka. Langsung aja nggak ada basa-basi dari mana gitu kan. Dia ini ngerasa heran juga. Karena kan biasanya penjual itu bersikap ramah. Lah setidaknya sama pembelinya minimal basa-basi lah. Ini nggak ada sama sekali. Di tengah keheranan itu tanpa sengaja, Dendi melihat ke arah atas ke tempat mereka ngecamp itu. Nah, kalian tahu tempat di momen itulah untuk kesekian kalinya Dendi dibuat keheranan dengan apa yang dia lihat. Kalian tahu pada saat Dendi menengok ke atas itu, semua pengunjung ternyata sedang berdiri kumpul dengan ke pinggiran situ biar kelihatan sama si Dendi, dan semuanya melihat ke bawah sambil memperhatikan mereka berdua. Di tengah kebingungan, Dendi pun ngebatin lagi di situ. Dia ada melihat laki-laki sama perempuan gitu kan, dia pikir mereka tuh lagi pacaran. Dendi nggak ada mikir yang kayak gimana-gimana, nggak juga. Aku merindingnya, bisanya cuma agak aneh saja melihat aku ke bawah kayak gitu. Tapi aku lagi-lagi mikirnya, oh mungkin mereka sengaja nungguin si bapak ini ke atas, biar mereka nggak repot-repot turun. Mungkin ya, terserahlah. Yang penting aku dapat es krim gitu. Dan singkat cerita, es krim pesanan mereka pun siap nih. Nah, pas mau bayar, Dendi nanya lah, semua berapa pak? Mendengar pertanyaan tersebut, bapak tuh cuma diam aja. Diam, dia nggak ada yang jawab. Dan Dendi nanya lagi, totalnya 15.000 ya pak? Katanya. Nah, bapak penjual es krim ini cuma ngangguk-ngangguk. Dendi pun segera membayarkannya, lalu dia dan Eko kembali lagi ke atas menuju ke tenda. Tinggallah bapak itu di sana. Nah, sesampai di tenda, ternyata Arya masih tidur. Dendi sama si Eko pun segera ngebangunin si Arya. Ya, bangun, mau es krim nggak? Arya yang masih ngantuk langsung terbelalak matanya ketika melihat temannya lagi makan es krim. Wih, mantap, enak sekali. Dapat es krim dari mana kalian? Ada tadi yang jualan bapak-bapak naik motor jadul. Nah, si Arya yang sedang bersiap melahap es krimnya seketika langsung terdiam. Kok bisa ya ada yang jualan es krim sampai ke atas bukit? Di situ terdiam semua sampai hening sejenak mereka bertiga. Masuklah si Eko ngomong, sudahlah, biarlah ajalah. Enak kayak gini kok segar panas-panas kayak gini, minum es krim, ya kan? Bisa kalian pikirkan saja enak sekali itu. Mereka bertiga pun segera menghabiskan es krim tersebut dan di luar dugaan nih, ternyata es krim itu rasanya betul-betul enak. Lebih enak dari es krim Dung-Dung yang pernah aku coba sebelumnya. Ini yang paling enak. Bahkan es krim yang udah mantap sekali lah orang pikir, ada tuh lebih enak nih. Nah, karena ketagihan, Dendi pun pengen beli lagi. Dia bilang, pakai panci cepat, panci mana? Buat apa kamu panci? Kata si Eko. Aku mau beli es krim lagi sepanci ini. Biarlah banyak-banyak, biar puas kita makan di sini.
Kalau cuma pakai roti tawar tadi, cuma nambah tai gigi aja kita nih. Beli satu panci ya, nanti kalau lihat bapak itu lewat, cegat langsung ya. Oh iya, iya, mantap, mantap. Ayo, ayo kita beli lagi, kata si Eko. Tanpa menunggu waktu yang lama, Dendi sama si Eko itu pun langsung bergegas turun sambil membawa panci-panci kecil itu, menuju ke tempat mereka berteduh tadi. Di sana mereka duduk-duduk lagi nih sambil ngobrol menunggu si bapak penjual es krim itu naik. Mana si bapak ini? Ditunggu punya tunggu, bapak itu nggak lewat-lewat. Padahal setelah mereka beli tadi, si bapak itu akan lanjut jualan ke atas bukit dong. Harusnya si bapak itu juga akan turun melewati jalan yang sama. Tapi ini kok nggak muncul-muncul ya? Apa mungkin si bapak ini sebenarnya udah turun dari tadi dan mereka nggak sadar? Kemungkinan kan kayak gitu, ada turun mungkin bapak itu, dan ini bapaknya belum juga lewat lagi. Cobalah kamu lihat dulu ke atas bukit dekat parkiran di atas. Mungkin ya bapak itu mangkal, kata si Eko. Nah, mendengar ucapan Eko, Dendi ini pun langsunglah berjalan ke atas menuju area sekitar parkiran tempat mereka parkir motor itu. Waktu dilihat ternyata betul si bapak penjual es krim itu lagi ada di parkiran. Nah, karena posisi parkirannya ada paling atas bukit, Dendi yang capek jalan ini pun memilih untuk turun lagi nemuin si Eko. Dan bilang, bapaknya masih di atas kok, nanti juga bapak itu pasti turun lewat sini. Kita tunggu aja di sini, capek aku naik. Nah, iyalah nunggu di sini, kata si Dendi sama si Eko pun lanjut duduk di tempat tersebut sambil ngobrol-ngobrol lagi. Cukup lama mereka ngobrol, entah udah masuk berapa jam. Tapi anehnya, si bapak penjual es krim tadi belum lewat juga. Karena penasaran, Dendi pun lagi-lagi ngecek lah ke atas ke area sekitar parkiran tadi. Naik nih dia, karena si bapak nggak turun-turun. Sampainya di sana tiba-tiba melongok kebingungan karena dia tidak melihat si bapak penjual es krim tersebut. Entah pergi kemana si bapak tadi. Nggak mungkin dia pergi ke atas karena tempat itu atau posisi parkiran itu sudah paling atasnya bukit. Tapi kalau memang si bapak ini turun, kok bisa aku sama si Eko nggak lihat? Apa bapak ini turun dari jalan lain? Bisa jadi, tapi nggak sampai di situ aja keanehan. Selain bapak penjual es krim yang tiba-tiba menghilang, Dendi semakin dibuat tercengang karena di momen itu juga dia menyadari satu keganjalan. Kalian tahu motor-motor yang tadi parkir dengan rapi di parkiran itu mendadak menghilang semua. Parkiran itu kosong, cuma nyisain motor mereka berdua aja. Dan dia langsung melihat sekeliling dan memperhatikan lingkungan sekitar. Dan ternyata selain parkiran yang mendadak kosong, seluruh area tempat mereka ngecamp juga udah sepi. Beberapa tenda yang masih berdiri yang tadi mereka lihat itu udah nggak ada. Semua orang yang mereka lihat rame-rame tadi melihat mereka makan es krim nggak ada, lenyap. Wah, betul-betul cuma tinggal mereka bertiga, tenda mereka satu dan motor mereka dua. Dan mereka makin bingung sejak kapan orang ini balik. Apa karena tadi aku keasikan ngobrol sama si Eko? Makanya aku nggak sadar kalau para pengunjung ini pada turun semua. Tapi orang-orang itu lewat dari mana nih? Kan dari tadi itu aku sama si Eko duduk di pinggir jalan keluar masuk. Harusnya pasti bapak penjual es krim dan para pengunjung itu pas turun pasti aku lihat. Kalau 1-2 orang iyalah ini ramai sekitar ada 40 orang tadi. Sisanya tuh terus motor lewat kami nggak lihat sama sekali. Nggak ada yang turun, tapi yang paling memungkinkan, kemungkinan ini orang-orang turun di jalan lain, lewat jalan lain yang memang ada di bukit itu. Mereka berdua ini orang baru, jangan-jangan ada tempat lain, mungkin Arya tahu, kita nggak tahu. Nah, di tengah kebingungan, Dendi sama si Eko itu pun langsung menghampiri Arya. Arya yang semula menunggu di tenda juga, akhirnya keluar, bergabung dengan mereka. Di situ Arya nanya, mana es krimnya? Lama sekali kalian, dari tadi sudah aku tunggu. Sudah kalian habiskan berdua aja? Ya, es krimnya.
kata si Arya. Arya belum tahu apa-apa nih. Habisin sendiri, gigi kau. Lihatlah panci ini masih kosong. Ini aja dari tadi kami nungguin si bapak penjual tadi, nggak muncul-muncul. Oh, si bapak itu belum lewat lagi, kata si Arya. Iya, tapi barusan aku cek lagi ke atas, bapak itu udah nggak ada. Apa bapak sudah turun ya di sini? Mungkin di sini ada jalan lain buat naik turun, kata si Dendi ke si Arya. Nah, Arya yang sudah ngecamp di situ 2 kali langsung menjawab, nggak ada. Setahu aku, jalan naik dan turun di bukit ini yang cuma jalan ini aja. Nah, bapak penjual es krim tadi itu turunnya dari mana? Ada jalan lain tuh yang kamu belum tahu mungkin, kata si Dendi ke si Arya. Coba lihat itu, setiap pengunjung-pengunjung lain juga udah pada nggak ada. Kami pun nggak lihat kapan orang-orang itu balik. Padahal kami dari tadi di sini. Mendengar ucapan ini, sekarang gantian Arya yang terkejut. Dengan cepat dia pun langsung menoleh ke arah camp dan menyadari bahwa tempat itu ternyata sudah kosong, cuma sisa tenda mereka saja. Wah iya, kok cepat sekali sepi. Tempat ini padahal tadi ramai loh. Kalian keasikan ngobrol ini sampai-sampai kalian gak sadar mereka udah pulang. Udah berapa jam coba kalian berdua di sini? Iya sih, sudah lama juga kita ngobrol. Tadi udah jam berapa sekarang? Kata si Eko, dan setelah mereka memeriksa jam, disitulah mereka kaget. Ya ampun, udah jam 3:30 sore. Nah itulah, kalian keasikan ngobrol aja sampai gak memperhatikan sekitaran matahari sudah mau turun. Wajarlah bapak es krim itu, pasti dia sudah turun duluan. Orang-orang juga udah pada pulang. Udah sore loh ini, tapi selama-lamanya kita ngobrol tadi, kurasa nggak ada sampai 2 jam loh. Kok sudah jam 4 sore aja ya? Perasaan tadi jam 1 ya? Tapi sumpah nggak ada loh kami lihat bapak-bapak penjual itu turun. Orang-orang turun, nggak ada. Udahlah, mereka pasti lewat tuh, cuma kalian aja yang nggak ngeh. Udah, sekarang kita kemas-kemas aja lah. Nggak usah lagi mengharapkan es krim panci itu balik. Nah, sore itu sebelum pulang, mereka pun menyempatkan diri untuk masak terlebih dahulu, sekalian buat menghabiskan logistik mereka. Nah, setelah kenyang, mereka pun langsunglah beberes-beres, bergegas untuk turun dari bukit. Perjalanan turun pada saat itu ditempuh dengan lancar, alhamdulillah. Dan sesampainya di bawah, mereka pun kembali melapor dan beristirahat di pos penjaga, karena pos penjaga tersebut juga menjual beberapa jajanan dan minuman. Mereka pun memutuskan untuk sekalian ngopi-ngopi dan ngobrol dengan si bapak penjaga pos. Nah, yang masih penasaran dengan penjual es krim itu pun akhirnya nanyalah ke bapak penjaga pos. Dia bilang, "Pak, Bapak tahu nggak di mana rumah bapak-bapak yang sering jualan es krim ke atas tuh? Enak sekali Pak es krim buatan dia. Tadi kami mau beli lagi, tapi bapak itu udah keburu pulang." Mendengar pertanyaan tersebut, Eko langsung nyaut. Iya, enak sekali es krim bapak tadi. Tapi kok aneh ya Pak? Padahal enak itu. Yang beli cuma kami bertiga aja. Pengunjung lain yang sebanyak itu nggak ada yang mau beli. Emang dasar aneh laki-laki yang bawa pacarnya ke sana ya. Es krim paling cuma 5.000 aja ya. Mereka nggak mau belikan ceweknya. Nah, bapak penjaga pos itu menyimak pembicaraan mereka bertiga dengan raut keheranan. Nggak lama kemudian penjaga pos itu pun bilang, "Penjual es krim yang mana bang? Yang itu loh Pak, yang jual es krim dung-dung pakai motor jadul." Mendengar jawaban mereka, bapak penjaga pos itu semakin heran. "Bercanda kalian bang, mana ada bapak-bapak penjual es krim sampai naik ke atas bukit. Di sekitar sini aja aku nggak pernah lihat ada orang jualan es krim. Apalagi jalurnya harus naik ke atas bukit. Nggak mungkin bang, jalanan di sini tuh becek, licin, habis hujan. Apalagi bapak-bapak bawa beban es krim di belakangnya." Mendengar jawaban bapak penjaga pos itu,
Arya, Dendi, dan Eko langsung mematung. Jangan bohong lah Pak, kami kebetulan makan es krim itu loh. Yah, mana aku bohong, kalian tuh jangan bercanda, udah maghrib loh. Ini jangan ngomong yang aneh-aneh, kata si bapak kan. Di momen itu mereka bertiga kembali terdiam. Pikiran mereka semua pada sibuk mencerna apa yang baru saja disampaikan oleh bapak penjaga pos itu. Tapi belum sampai kebingungan mereka ini mereda, si bapak penjaga pos ini pun kembali menyampaikan sesuatu yang betul-betul membuat mereka tuh bisa kalian tebak si bapak itu bilang apa? Dia bilang, Dek, jangankan penjual es krim, dari kemarin sampai hari ini yang ngecamp di atas itu cuma kalian bertiga aja. Cuma kalian bertiga, gak ada orang lain. Kaget gak kalian, bagaikan disambar petir di siang bolong. Wah, cuma bertiga padahal tadinya di sana rame sekali. Arya, Dendi, dan si Eko hanya bisa melongo. Dengan cepat jantung mereka berdegup kencang, keringat dingin meluncur semua dan bulu kuduk mereka ikutan merinding. Mereka ketakutan sekaligus bingung. Jadi yang ngecamp sama mereka selama ini siapa? Abang-abang dari Binjai yang 12 orang itu siapa? Yang berdiri memperhatikan kami makan es krim itu siapa? Yang pada pacaran, yang nongkrong sambil main gitar, yang cerita-cerita sambil minum kopi sama kami itu semua siapa? Nah, mereka bukan orang sungguhan. Mereka semua sebenarnya makhluk astral. Gak tahu juga aku nih, gak ada yang bisa menjawab dengan pasti siapa orang-orang yang mereka lihat selama ngecamp itu. Tapi yang jelas sampai hari ini, kisah ini selamanya aku masih ingat betul bagaimana detail wajah si bapak penjual es krim itu. Ekspresinya, gesturnya, dan semua pengalaman yang mereka alami di sana melekat dalam ingatan. Bagi aku, kejadian itu masih sangat membekas dan membuatnya betul-betul merinding. Betul-betul sebuah misteri yang belum bisa aku pecahkan sampai sekarang. Mungkin ada di sini apalagi dari Sumatera Utara, terutama yang dekat Danau Toba itu, bisa nggak kalian jawab pertanyaan Bang Denny ini? Ada atau tidak ada jalan yang lain untuk menuju turun ke bawah? Tahun 2017 ya. Nggak usahlah aku sebut nama bukitnya, pasti orang Sumatera Utara juga tahu di mana letak bukit ini. Tapi nggak mau aku sebutkan nama bukitnya. Nah, si Abang Dendi pun sebenarnya sudah bilang nama bukit itu. Sebenarnya Bang Dendi pun agak nakal. Dia sempat bilang kalau waktu mereka ngecamp itu, kami sebenarnya bawa miras. Nah, astagfirullah, bawa miras ke atas bukit. Nah, mereka menduga mungkin karena itulah akhirnya mereka diganggu. Pokoknya selagi kita menjaga sikap dan tidak neko-neko selama berada di tempat manapun, tempat baru untuk kita insya Allah bakal aman-aman aja, gak usah ada macam-macam. Mudah-mudahan betul-betul kesampaian lah nanti ya, kita bisa liburan juga ke sana, tapi memang pemandangannya sangat-sangat indah. Lihatlah Danau Toba itu seindah apa ya kan, tambah sunrise-nya. Itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Dendi dan teman-temannya pada saat ngecamp di bukit itu. Aku pengen sekali dengar pendapat kalian. Kira-kira siapa bapak penjual es krim itu? Apakah dia sebenarnya adalah sosok hitam besar yang dilihat sama Dendi dan Eko di Gapura? Kalau dia betulan hantu, terus es krim yang dimakan sama si Dendi dan teman-temannya itu apa? Jangan lupa komen di bawah ini ya. Jujur kisah ini betul-betul bikin aku agak terkejut juga. Dari awal aku cerita, aku kira sosok yang jadi misteri atau sosok hantu yang muncul cuma si bapak penjual es krim ini aja. Tapi aku sama sekali nggak nyangka kalau seluruh pengunjung yang ngecamp di sana pun juga ternyata makhluk astral. Merinding. Terbayang aku lihatnya makan es krim atau mungkin ada kalian dari Sumatera Utara ini juga pernah berkunjung ke bukit ini dan mengalami juga hal yang kayak aku ceritakan. Beli es krim sama bapak tuh. Bapak tuh nggak ketemu-ketemu lagi.
komen di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaru, atau klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye-bye.